metropolitan seperti Jakarta. Secara sosiologis merupakan bagian integral dari warga dan sistem politik dunia dengan segala kompleksitas persoalannya. Persoalan yang kita hadapi itu segala pernak-pernik konsekuensi efek plus minusnya untuk sebagian besar sebenarnya adalah hasil produksi kebijakan publik. Maksudnya gimana ya Kak? Oke, maksudnya adalah sebagai bagian dari warga sistem politik dunia dan sekaligus bagian dari peradaban masyarakat modern, kita akan senantiasa bersentuhan dengan kebijakan publik, entah itu pada skala lokal, regional, nasional, atau bahkan global. Sekilas memang, kebijakan publik itu sepertinya tidak hadir dengan sendirinya secara konkret di depan kita, maksudnya secara fisik. Seperti halnya kalau kita melihat, memotret, dan meraba benda-benda yang ada di sekitar kita. Namun, dalam kehidupan modern dewasa ini, siapapun diri kita tentu pernah mendengar, menyaksikan, mengalami, dan mungkin merasakan sendiri berbagai peristiwa yang dampaknya bisa jadi ibarat pisau bermata dua. Ada yang menyenangkan, ada yang sama sekali tidak menyenangkan. Kak, berikan contoh positif dan negatifnya dong. Nah, oke, contoh positifnya yaitu sebagai pelajar atau mahasiswa akademis kita diakui dan karena hal ini kita memperoleh beasiswa dari negara. Sedangkan contoh negatifnya, nilai nominal mata uang rupiah tiba-tiba dipotong dari semula 1 juta rupiah menjadi katakanlah hanya 100 ribu rupiah. Kita harus merogoh kocek lebih dalam karena ongkos transportasi umum tiba-tiba naik, harga minyak naik, pemadaman listrik makin sering dilakukan secara bergilir. 3 alasan kenapa harus memahami dan peduli kebijakan publik. Yang satu, kebijakan publik mempengaruhi hidup kita sehari-hari. Kedua, kita punya hak dan kepentingan untuk memastikan kebijakan publik bekerja untuk kita dan bukan kepentingan politik atau ekonomi tertentu. Yang tiga, cobaan abad 21 jauh lebih kompleks dan butuh kolaborasitas sektor dari penanganan pandemik, krisis iklim, sampai transisi digitalkan lebih efektif jika pemerintah bergerak bersama sektor swasta, masyarakat, dan akademi, sehingga kebijakan yang diciptakan akan lebih inklusif dan membawa solusi yang tepat. Kalau kebijakan publik sudah baik, kualitas hidup kita juga akan baik. Sekarang apa sih yang membuat kebijakan itu baik? Nah, menurut Profesor Mark Moore, kebijakan publik yang baik harus menyelaraskan 3 hal. 1. Berlandaskan analisis dan bukti. 2. Dirancang sesuai kapasitas operasional. 3. Mendapat dukungan politik dari berbagai pemangku kepentingan, salah satunya melalui proses yang partisipatif. Sayangnya kalau kita berkaca dari bukti anekdotai, sejak tahun 1998, berbagai kebijakan publik di Indonesia belum memenuhi 3 faktor di atas karena A. Kebijakan kita masih kurang berorientasi dampak. Misal, naskah akademik yang mestinya dijadikan landasan pengajuan rancangan undang-undang pada akhirnya hanya jadi kebutuhan. Kebijakan seringkali dibuat karena administrasi pelengkap atau malah kebijakan seringkali dibuat karena formalitas atau tren. Padahal seharusnya berlandas ilmu pengetahuan. B. Terdapat berbagai tantangan dalam implementasi hal ini terjadi karena jumlah praktisi kebijakan publik yang terlatih secara teknis dan strategis masih terbatas. Ditambah lagi, kesenjangan infrastruktur antar daerah. Yang C, demokrasi yang masih semu dan belum sepenuhnya partisipatif. Di Indonesia, pengambilan keputusan baik legislatif maupun eksekutif masih belum sepenuhnya transparan dan partisipatif. Meski secara teori ada berbagai mekanisme konsultasi publik, kadang draft dokumen regulasi tidak selalu dibuka ke publik. Di masyarakat sipil masih bingung bagaimana menyampaikan aspirasi yang bisa didengar, belum lagi untuk mereka yang datang dari kelompok termarginalkan. 3 tantangan ini mendasari kenapa Think Policy lahir dan membawa intervensi 3 tingkat. 1. Insight, 2. Akademi, 3. Community. Itulah tadi penyampaian dari saya. Terima kasih teman-teman. Dah.